Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Sebelumnya di sini saya mengucapkan terima kasih juga atas kesempatan saya melakukan review materi tentang perkembangan sejarah pendidikan Islam di masa Rasulullah, Khalifah Rasyidin, dan Bani Umayyah. Sebelumnya di sini saya Imanuddin Zaki Nawawi dari 5 TBIA akan melakukan UAS. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu perkembangan pendidikan Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pendidikan Islam dilaksanakan pada dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Islam juga berpusat di Mekah, sedangkan periode Madinah sebagai fase lanjutan pembinaan pendidikan Islam sekaligus sebagai pusat kegiatannya. Pelaksanaan pendidikan Islam pada kedua periode tersebut diuraikan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama yaitu periode Mekah. Sebelum Nabi Muhammad SAW mulai tugasnya sebagai Rasul, yaitu melaksanakan pendidikan Islam terhadap umatnya, Allah telah mendidik dan mempersiapkannya untuk melaksanakan tugas tersebut secara sepenuhnya atau secara sempurna. Melalui pengalaman serta perannya dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya, Rasulullah SAW berusaha mengadakan penyesuaian diri dengan masyarakat lingkungannya, tetapi tidak larut ke dalam kondisi dan keadaan lingkungannya. Dengan potensi fitrahnya yang luar biasa, ia mampu mempertahankan keseimbangan dirinya untuk tidak terbawa arus budaya masyarakat. Rasulullah mampu menemukan mutiara-mutiara Ibrahim yang sudah tenggelam dalam lumpur budaya masyarakat. Di antara tradisi yang terdapat dalam masyarakat yang merupakan warisan Ibrahim adalah tradisi terkuat yang melekat diri kepada Tuhan dengan bertatap dan berdoa, mengharapkan diberi rezeki dan pengetahuan. Nabi Muhammad SAW sering melakukan khalwat untuk mendapat petunjuk dan kebenaran dari Tuhan. Tempat berkhalwat Rasulullah SAW yaitu berada di Hiro. Ia mendapat petunjuk dan kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ditandai dengan turunnya Quran surat Al-Alaq yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Tahapan-tahapan dakwah Rasulullah SAW. Tahapan satu yaitu pendidikan perorangan yang dilakukan secara rahasia. Setelah turun ayat-ayat yang kedua yaitu Quran surat Al-Mudatsir, Rasulullah SAW mulai tugasnya untuk menyampaikan risalah dengan sembunyi-sembunyi dan ditunjukkan kepada keluarganya dan sahabat terdekatnya. Tahapan yang kedua yaitu menyeru dan mengajak Bani Abu Muthalib ke dalam Islam. Tahap kedua ini adalah merupakan tahap permulaan seruan dan ajakan secara terang-terangan kepada ajaran agama baru ini. Seruan ini ditujukan kepada keluarga Bani Abu Muthalib. Sebagai diantaranya menyebutnya dengan baik, dan sebagai yang lain menolaknya. Antara lain seperti Abu Lahab, paman Nabi Muhammad SAW sendiri itu menolaknya, dan juga istrinya. Tahapan yang ketiga yaitu seruan dan ajakan umum dalam Quran surat Al-Hajj. Disebutkan langsung kepada artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan
Berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Setelah perintah Allah ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau mulai menyeru dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk masuk Islam, baik ia bangsawan, hamba sahaya, orang kaya, orang miskin, maupun pedagang, baik orang-orang Mekah maupun orang luar Madinah. Setelah turunnya surat ini, dilakukanlah secara terang-terangan dalam dakwah. Yang kedua, pelaksanaan pendidikan Islam di Madinah. Periode pendidikan Rasulullah SAW di Madinah selama 10 tahun adalah kelanjutan dari pendidikan yang diterima pada periode Mekah. Jika pada periode Mekah, pendidikan Rasulullah memfokuskan diri pada penanaman akidah dan yang berkaitan dengannya, pada periode Madinah lebih merupakan penyempurnaan proses pendidikan terdahulu, yaitu pembinaan pendidikan berfokus pada pendidikan sosial dan politik dalam arti yang luas. Dalam hal ini, tujuan pendidikan Rasulullah SAW pada periode Madinah adalah mendidik pribadi kader Islam yang diarahkan untuk membina aspek-aspek kemanusiaan dalam mengelola dan menjaga. Madinah adalah periode spesialis pendidikan Rasulullah dalam beberapa bidang yang diperlukan untuk membangun peradaban baru dunia yang berdasarkan kepada wahyu. Wahyu secara berturut-turut selama periode Madinah, kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan Al-Quran adalah mengajarkan pengikutnya untuk menghafal dan menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana diajarkan, Nabi sering mengadakan ulangan-ulangan dalam membaca Al-Quran, yaitu dalam sholat, dalam pidato, dalam pelajaran-pelajaran yang beliau ajarkan, atau di setiap kesempatan yang beliau ajarkan. Dengan demikian, segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW bersama umat Islam pada masa itu dalam rangka pendidikan sosial dan politik selalu berada dalam bimbingan dan petunjuk dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Selama proses pendidikan di Madinah, banyak hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu karya pertama Nabi Muhammad SAW ialah membuat landasan yang kuat bagi kehidupan Islam, yaitu masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan pengajaran agama Islam didirikan. Dan yang kedua, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nabi mendirikan satu persekutuan, yaitu mengemban kaum kaya dengan kaum miskin atas dasar agama. Dan yang selanjutnya yaitu ada membuat piagam persaudaraan dengan golongan-golongan penduduk Madinah non-Muslim, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasrani, supaya tidak saling mengganggu. Dan yang selanjutnya yaitu ada perkembangan pendidikan Islam di masa Khalifah Rasyidin. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, pimpinan umat Islam jatuh kepada Khalifah Rasyidin. Yang pertama yaitu ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pimpinan yang diangkat setelah Nabi Muhammad SAW. Pada awal pemerintahan digoncang oleh pemberontakan dari orang-orang murtad, orang-orang yang mengaku nabi, dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Oleh karena itu, beliau memutuskan perhatiannya untuk memerangi pemberontakan yang dapat menghancurkan keamanan dan mempengaruhi orang-orang Islam yang masih lemah imannya untuk menyimpang dari Islam. Pola pendidikan pada masa Abu Bakar As-Siddiq sama seperti pada masa Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikan. Dari segi materi, pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang pertama, pendidikan keimanan, yaitu menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan akhlak seperti adab, masuk rumah, kepada orang harus sopan, satu saat bertetangga, bergaul dalam masyarakat, dalam lain sebagainya.
Pendidikan ibadah seperti pelaksanaan sholat, puasa, dan haji. Yang selanjutnya, kesehatan seperti tentang kebersihan, gerak-gerik dalam sholat merupakan didikan untuk memperkuat jasmani dan rohani. Masuk ke khalifah yang kedua, yaitu ia merupakan satu di antara tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam. Ia terkenal dalam tekad dan kehendaknya, yaitu sangat kuat, cekatan, dan karakternya yang terus terang. Sebelum menjadi khalifah, dikenal sebagai pribadi yang keras dan tidak mengenal kompromi dan bahkan kejam, bahwa pemerintahannya imperium Islam mulus dengan kecepatan dan yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa yang terbesar pengaruhnya setelah Nabi Muhammad membentuk pemerintahan Islam dan mengasah kecorak adalah Umar ibnu Khattab. Itu khalifah yang kedua, yaitu Umar ibnu Khattab. Pelaksanaan pendidikan di masa Khalifah Umar lebih maju, sebab selama Umar memerintah, negara berbeda dalam keadaan stabil dan aman. Ini disebabkan di samping telah ditetapkannya masjid sebagai pusat pendidikan, juga telah terbentuknya pusat-pusat pendidikan Islam sebagai kota dengan materi yang dikembangkan, baik dari segi ilmu, bahasa, menulis, dan pokok ilmu-ilmu lainnya. Pendidikan dikelola di bawah pengaturan gubernur yang berkuasa saat itu, serta diiringi kemajuan di berbagai bidang seperti ja jabatan pos, kepolisian, dan baitul mal. Adapun sumber gaji pendidikan pada waktu itu diam, diambil diambil ya diambil dari daerah yang ditaklukkan dan diberi baitul mal. Nama berikutnya yaitu Khalifah Utsman. Khalifah Utsman. Beliau masuk Islam atas dasar seruan Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan adalah termasuk saudara besar dan kaya dan sangat pemurah, memanfaatkan kekayaan untuk kepentingan umat Islam. Utsman diangkat menjadi khalifah hasil dari pemilihan panitia 6, yaitu ditujukan oleh Khalifah Umar bin Khattab menjelang beliau akan meninggal. Panitia yang 6 adalah Utsman, Ali, Tolha, Sa'ad, dan Abdullah. Khalifah keempat, ya sebelumnya eh, dalam Khalifah Utsman memimpin, yaitu ada 3 fase dalam pendidikan dan pengajaran, yaitu berlaku pada masa Utsman bin Affan, yaitu fase pembinaan, fase pendidikan, dan fase pelajaran. Fase pembinaan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan agar yang terdidik dapat memperoleh kemantapan iman. Fase pendidikan ditekankan pada ilmu-ilmu praktis dan maksud agar mereka dapat segera mengamalkan ajaran dan tuntunan agama dengan baik. Baik. Dalam kehidupan sehari-hari. Fase pelajaran yaitu ada pelajaran lain yang diberikan untuk penunjang pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis seperti bahasa Arab dengan tata bahasa menulis, membaca syair, dan peribahasa. Yang selanjutnya khalifah yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali sendiri tidak sempat memikirkan masalah pendidikan karena seluruh perhatiannya ditumpahkan pada masalah yang lebih penting dan sangat mendesak. Demikian kehidupan pada masa Ali, pendidikan yang masih berjalan seperti apa yang telah berlaku sebelumnya, selain adanya motivasi dan
filsafat pendidikan yang dibina pada masa Rasulullah SAW, juga ada tumbuh motivasi dan filsafat pendidikan yang dibina oleh kaum Syiah dan Khawarij yang membangkitkan kebanyakan pandangan dan paham yang menjadi landasan dasar serta berpikir yang memberi kesempatan untuk mencari berkaitan umat Islam mendatang. Dasar pendidikan Islam yang tadinya bermotif akidah, tauhid sejak masa itu tumbuh di atas dasar motivasi ambisius, kekuasaan dan kekuatan, tetapi sebagian besar masih tetap berpegang kepada prinsip-prinsip pokok dan kemurnian yang diajarkan Rasulullah SAW. Ahmad Said mengatakan sebetulnya tidak sehari pun kendala stabil pada pemerintahan Ali. Tak ubahnya beliau sebagai seorang menambal kain usang. Jangankan menjadi baik, malah bertambah sobek. Dapat diduga bahwa kegiatan pendidikan pada saat itu mengalami hambatan dengan adanya perang saudara. Ali sendiri saat itu tidak sempat memikirkan masalah pendidikan karena ada yang lebih penting dan mendesak untuk memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam segala kegiatan kehidupan, yaitu mempersatukan kembali kesatuan umat. Tetapi Ali tidak berhasil. Yang ketiga yaitu pola pendidikan Islam pada periode dinasti Umayyah. Telah berkembang bila dibandingkan pada masa Khalifah Ar-Rasyidin yang ditandai dengan semaraknya kegiatan ilmiah di masjid-masjid dan berkembangnya kutub, ya. Kutub bisa diartikan sebagai serta majelis sastra. Jadi tempat pendidikannya pada periode dinasti Umayyah adalah kutub. Kutub atau maktab berasal dari kata dasar kata ba yang berarti menulis atau tempat menulis. Jadi kutub adalah tempat belajar menulis. Kutub merupakan tempat anak-anak belajar menulis dan membaca, menghafal Al-Quran, serta belajar pokok-pokok ajaran Islam. Yang kedua yaitu ada masjid. Setelah pelajaran anak-anak di kutub selesai, mereka melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah yang dilakukan di masjid. Peranan masjid sebagai pusat pendidikan dan pengajaran senantiasa terbuka lebar bagi setiap orang yang merasa dirinya tetap dan mampu untuk memberikan atau mengajarkan ilmunya kepada orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan. Pada dinasti Umayyah, masjid merupakan tempat pendidikan tingkat menengah dan tingkat tinggi setelah kutub. Pelajaran yang diajarkan meliputi Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, juga diajarkan ke kesastraan, sajak, gramatika, bahasa, ilmu hitung dan ilmu perbintangan. Ini dikutip dari Al-Ab Al Al-Abrasi. Al-Abrasi. Di antara jasa besar pada periode dinasti Umayyah dalam perkembangan ilmu pengetahuan adalah menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas ilmu termasuk syair, sejarah bangsa terdahulu, diskusi, dan akidah. Pada periode ini juga didirikan masjid ke seluruh pelosok daerah Islam. Masjid Nabawi di tumpuan penuntut ilmu di seluruh dunia Islam dan tampak juga pada pemerintahan Walid bin Abdul Malik yang merupakan universitas terbesar dan juga mendirikan masjid Zaytuna di Tunisia yang dianggap
universitas tertua sampai sekarang. Nah, yang ketiga itu Majelis Sastra. Majelis Sastra merupakan balai pertemuan yang diperuntukkan sebagai sastrawan dan ulama terkemuka. Menurut Muhammad Al-Athiyah Al-Abi-Rasi, pertemuan tersebut mempunyai tradisi khusus yang mesti diindahkan seorang yang masuk ketika khalifah hadir. Mestilah berpakaian necis, berisi, dan rapi. Duduk di tempat yang sepantasnya, tidak tertawa terbahak-bahak, tidak meludah, tidak mengingus, dan tidak menjawab, kecuali bila ditanya. Ia tidak boleh bersuara keras dan harus bertutur kata dengan sopan dan memberi kesempatan pada si pembicara menjelaskan pembicaraannya. Di antaranya yaitu sebagai kesimpulan harus bertutur kata dan mempunyai adab yang sopan. Jadi begitu. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila pemaparan saya keliru atau kurang jelas. Eh, Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI atas kesempatan saya untuk melakukan UAS ini. Eh, Begitupun saya mengucapkan terima kasih dan minta maaf. Mungkin sekian dari saya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat walahir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah stop.